Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Semoga keadaan kamu dalam keadaan baik-baik saja guys. Kenapa perlu aku doain selalu kamu sehat mental maupun fisik? Karena tantangan kehidupan tuh begitu luar biasa saat ini. Nggak saat ini aja sih, kemarin-kemarin juga, bahkan pada saat kita menghadapi tantangan COVID, ya nggak sih? Nah, kemudian berbagai macam tantangan hadir lagi. Masalah finansial, kemudian masalah juga dengan keluarga, mungkin dengan anak, kemudian juga dengan pasangan kamu, dengan pacar kamu, mungkin juga tantangan dengan kuliah kamu, belum lagi beban kerja. Kayaknya banyak banget tantangan dalam hidup. Ya jelas lah, as long as kamu hidup pasti ada tantangan dalam kehidupan. Kenapa sih dikasih tantangan? Sebenarnya jadi pertanyaan buat kita sendiri sih. Kenapa dikasih tantangan? Kita akhirnya tahu kemana kita harus melangkah, dan kita tahu pada saat dimana titik kita meminta bantuan dengan Sang Maha Kuat, yaitu Tuhan. Nah, proses untuk berada di tengah gemuruh, ya kalau kita bilang badai, kemudian kegelapan, itu tentu tidak nyaman. Kita butuh ada sandaran tersebut, dan kita butuh di tengah kegelapan itu ada kayak penuntun dan keyakinan yang akan menjadi lentera buat kita nih jalan ke depan. Nah, keyakinan itu membuat kita merasa saya tidak sendiri. Ya, saya tidak pernah berjalan sendiri gitu. Nah, tapi kemampuan tersebut untuk bisa menyinari itu terkadang mendapat hambatan nih teman-teman. Kenapa? Karena untuk proses penyinaran itu terkadang banyak sinar yang masuk ke dalam kehidupannya. Nah, itu membentuk seseorang, saya berada di sebuah kegelapan tapi saya bingung penuntut saya di mana dan bagaimana saya mengarah ke arah yang mana yang tepat. Nah, proses pencarian itu dialami oleh teman saya, ya. Nah, ini teman saya dari Aceh. Kok jauh banget nih dari Aceh kemari dan kemudian sharing dengan kita, karena saya tertarik banget dengan perjalanan kehidupannya, ya. Beliau itu seseorang yang memiliki spiritual yang baik gitu loh, menurut saya ya. Kenapa spiritual itu baik? Artinya apakah mendalami agamanya baik? Jadi gini loh guys, spiritual adalah spirit yang kita jalanin secara ritual. Ritual itu apa sih? Kita lakukan terus-menerus yang membuat jiwa kita lebih baik. Apakah itu kita misalnya dengan menenangkan diri dengan meditasi? Apakah itu kita menenangkan diri dengan berzikir? Apakah itu kita menenangkan diri dengan sholat, dengan doa? Apakah itu menenangkan diri kita dengan pergi ke gereja? Apakah itu menenangkan diri kita dengan cara berbagi? Nah, itu adalah bagian dari spirit ritual. Nah, apakah itu dengan agama? Agama adalah the way, tata cara yang kita lakukan untuk kita berjalan di dalam sebuah koridor tersebut gitu loh. Jadi ini agak sedikit berbeda antara spirit yang dilakukan secara ritual dengan agama. Agama Islam, the way of Muslim, tata cara Islam. The way of Christian adalah tata cara Kristen. Masing-masing dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, tujuan yang tertinggi, high level terhadap Tuhan. Nah, itu ada sedikit perbedaannya kalau menurut pendapat saya ya. Nah, bersama kita akan sharing ya tentang kisah sejati atau menginspirasi dari Tony. Nah, oke. Apa kabar? Baik. Grogi sih. Kenapa grogi? Hah? Tapi Tony dicetak di sini kan nggak masalah ya? Nggak apa-apa ya. Kita akan berbicara tentang masalah spiritual. Nah, bisa diceritain nggak Tony, gimana kehidupan kamu sehari-hari, pekerjaannya tuh apa sih? Kok tinggal di Aceh? Gitu. Kisahnya itu seperti apa sih? Dimulai dari mana? Saya seperti pada umumnya saya berdagang. Oke. Kemudian kenapa ada di Aceh? Saya memang tempat lahir saya di Aceh. Tempat lahir di Aceh. Dan saya ya boleh dibilang cinta pada daerah sendiri. Oh, cinta pada daerah Aceh. Oke. Nah, kemudian dalam kehidupan kamu katanya pernah mengalami sebuah kejadian yang spiritualnya meninggi ya, gitu loh. Itu kejadiannya seperti apa sih? Boleh ceritain nggak? Jadi pada tahun 2017, tepatnya di tanggal 23 bulan 12,
ketika hendak saya tidur, di antara terlelap dengan belum terlelap, saya menemukan seperti kayak diimpikan, gimana ya, ada satu cahaya terang dan saya bahagia dengan lihat cahaya itu. Dan yang pastinya saya diberikan pohon Natal gitu loh Di dalam cahaya itu. Padahal itu pohon Natal itu adalah sebuah simbol yang diperlihatkan. ya. Oke. Nah, pada saat ngelihat cahaya itu apa yang dirasakan sama Tony? Sangat seneng sekali. Maksudnya gini, sebelum melihat pohon Natal itu dan cahaya itu, apakah ada kaitan kegiatan ritual itu, berarti Kristen ya? Ada ritual kegiatan yang dilihat seminggu atau 2 minggu? Nggak ada. Bulan apa tadi? Bulan 12 tepatnya tanggal 23. Oke, berarti mendekati Natal. Iya. Oke. Itu yang buat saya jadi, kenapa terjadi ya gitu. Padahal kalau kesehariannya itu, apakah pergi ke gereja? Nggak ada. Tapi perginya ke? Saya kan selama ini saya mengikutin agama orang tua ya. Orang tua saya kebetulan Buddha. Nah, ibu saya Kristen. Jadi ada 2 ya, ada Buddha, ada Kristen ya. Berarti tahu. Berarti saban hari dari kecil itu melihat, oh ini ritual agama Buddha, ini ritual agama Kristen. Oke. Lalu istri saya pun agamanya Buddha dan dia pun taat beragama. Nah, jadi di saat itu saya kan tumbuh seperti dilema gitu ya. Lalu saya pun ya kurang menanggapi pada saat itu. Lalu kejadian ini berulang di hari, bulan, tapi tahunnya berbeda di tahun 2018. Kayak di-recall lagi untuk petunjuk berikutnya. Gitu, oke. Jadi di sana saya tambah bingung lagi kan, kok jadi begini ya. Jadi saya sampai sekarang ini saya percaya akan Tuhan, dan saya yakin Tuhan itu sayang sama saya. Tapi saya sekarang kan harus ada tempat bersandar gitu. Nah, jadi saya gimana ya, belum berani untuk melangkah karena saya takut salah langkah. Apa yang terjadi pada kehidupan saya, pada diri saya tepatnya, ya begitulah. Nah, takut melangkah, takut itu adalah sebuah situasi yang mencekam, sudah ada di dekat kita. Kalau cemas itu sesuatu yang kita pikirkan tidak mau terjadi tapi masih masa depan. Apakah ngalaminnya cemas atau ngalaminnya takut? Lebih ke takut ya, Takut kalau cemas itu masa depan. Iya. Cemas. Kalau takut itu kita sudah di sini, udah di badan kita. Berarti cemas. Oke. Berarti kalau cemas itu kan belum terjadi, future ya. Nah, berarti kecemasan apa yang dirasakan sama Tony? Saya cemas soalnya kan bagi saya sendiri, bila mana saya sudah sampai sekarang, jujur saya bilang saya belum dibaptis. Agama apapun. Karena saya punya prinsip, kalau saya sudah dibaptis, kalau saya sudah melakukan satu pilihan, saya tidak akan berubah lagi. Nah, dari dulu itu berarti belum ada sebuah keputusan. Iya, benar. Hanya menjalankan ritual turunan. Iya, benar. Oke. Pada saat proses, kenapa sekarang ini pada saat proses merasa khawatir belum menemukan keputusan, apakah ada sebuah kejadian yang membuat Tony itu harus memutuskan? Apakah ada 2 jalan di sini? Ya, benar. Sehingga mengeluarkan statementnya, saya belum memutuskan. Kalau belum memutuskan artinya ada 2 jalan atau ada 3 jalan yang terpampang di depan. Karena pada saat ini saya merasa saya di posisi terendah, posisi saya saat ini. Jadi saya merasa ini apa mungkin karena saya belum memutuskan satu agama, ya mau cakap seperti kayak apa terjadi kutukan gitu. Nah, tapi ya kalau dibilang kutukan terlalu apa ya? Maksudnya mungkin ini peringatan Tuhan buat saya.
Tapi saya sampai detik ini ya saya masih bingung gitu loh. Apakah dari dua peristiwa itu ada peristiwa berikutnya lagi yang selanjutnya? Petunjuk lainnya lagi? Di tahun 2019 ada, tapi saya tepatnya tanggal berapa nggak gitu pasti. Yang saya tahu kira-kira ya mungkin akhir tahun ya. Saya bermimpi sama, tapi pada saat itu saya nggak nampak ada pohon Natal lagi, tapi sebuah cahaya yang sangat, ya intinya saya melihat cahaya-cahaya itu, saya sangat bahagia gitu. Kalau yang cahaya yang dilihat itu bentuknya apa? Apakah bentuknya bulat, bentuknya bersinar kayak bintang, atau bentuknya vibrasi, atau kayak matahari? Kayak gimana ya? Kayak biasan, kayak nun gitu, maksudnya gimana ya? Kayak Nun cahaya. Nur. Seperti kayak nur gitu ya. Nur, Cahaya yang terang sekali. Terang. Ya. Terang itu satu titik atau melebar? Melebar. Itu mengenai ke diri kita. Boleh dibilang dekat, tapi dia, ya kita terimbas cahayanya gitu. Oke, pada saat cahaya itu datang, kok merasa bahagia? Cahaya itu menyorotnya kemana kalau diingat-ingat? Menyorotnya ke arah mana? Seperti dari atas ke bawah gitu. Menyinari tubuh kita. Tidak, face to face gitu. Oh, ada wajah. Oh tidak ada wajah, tidak berwujud. Ya saya menampak cahaya itu saya sangat senang sekali, bahagia, lucu. Pokoknya yang buat saya merasa sedikit takjub ya, kenapa sebuah cahaya bisa buat saya bahagia? Mungkin karena yang 2 tahun sebelumnya saya udah nampak gitu, seperti kayak ya dari batin saya mungkin saya rasa itu hal baik ya gitu ya. Kadang-kadang gimana ya, feeling lah gitu ya. Jadi yang pertama cahaya datang itu merasa bahagia nggak? Bahagia. Sama. Yang kedua bahagia. Sama. Kadarnya bertambah atau seperti apa? Sama gitu, kayaknya 3 itu sama. Sama. Berarti cahayanya itu semuanya sama ya. Sama. Tapi tidak ada pohon Natal lagi di situ. Oke. Nah, apakah akhir-akhirnya ada sebuah situasi yang memaksa Tony harus memilih? Ya, sekarang saya lagi alami ini kan posisi saya terendah di kehidupan saya. Saat ini saya ya lagi sangat kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan apa? Bagian dari hidup saya. Oke. Ya sudah saya bina selama 20 tahun. Apa rasanya? Sakit, pasti sakit. Itu saya katakan sakit. Karena selama ini kami ya baik-baik saja. Dan seperti saya ini tidak ada dapat peringatan atau apa, ya seperti jatuh dari jurang gitu aja. Oke, pada saat berada di titik terendah dan seperti berada di sebuah jurang yang dalam, Tony berada di jurang itu kan sakit ya, jatuh ya, gitu kan. Nah, di jurang itu Tony merasa apa? Apakah gelap dengan kesakitan itu, atau merasa melihat jurang itu seperti ada jalan naik ke atas, atau seperti tidak ada jalan gitu loh? Saya merasa ya, yang saya alami ini sekarang seperti saya memegang sebuah pisau bermata 2. Saya pegang berdarah, saya tarik berdarah. Karena urusan masalah saya ini kan sangat rumit sekali. Bahkan saya merasa ya, ini perasaan saya sendiri ya, negara aja susah ngurusnya. Kenapa kaitan ke negara? Ini kan masalah pribadi nih. Ya, gimana ya? Kalau dari segi hukumnya, belum ada hukumnya. Perceraian, perpisahan. Ya, maksudnya akibat mengapa perceraian ini terjadi, walaupun belum terjadi.
Ya, oke. Merasa ketakutan ke depan bahwa akan terjadi sebuah perpisahan sehingga merasa posisi saat ini berada di titik terendah. Tapi kan itu belum terjadi. Ya. Berarti masih ada harapan dong untuk bisa berubah. Tapi kalau kayak posisi saya kan kalau bertepuk sebelah tangan kan susah. Jadi merasa bahwa tidak bisa tepuk tangan karena hanya sendiri dari sekarang ini. Ini merasa sendiri tepukan tangan ini sudah dirasakan dari sekarang atau baru-baru ini atau udah puluhan tahun yang lalu? Baru-baru ini kejadian ini. Baru-baru ini. Ya. Pada saat memegang pisau itu seperti memegang pisau yang bermata dua gitu kan. Kenapa pisaunya nggak diletakkan? Karena saya nggak mengerti bagaimana meletakkan pisau ini karena masalah ini kan sangat kalut. Nah, kalau gitu kenapa harus memegang pisau? Karena memang ya posisinya memang seperti si malakama. Seperti si malakama. Oke. Kalau gitu taruh pisaunya bisa kan? Untuk tidak berada di dua mata itu taruh pisaunya, diberikan ke seseorang. Kalau di jurang tidak ada siapa-siapa, harus dicari seseorang yang bisa kita berikan pisau itu kalau memang kita udah nggak sanggup megang. Sekarang ya posisinya kalau bagi saya, menurut saya ya saya berikan hanya Tuhan yang bisa bantu saya. Nah, kalau begitu saat ini untuk ke depan perubahan yang bisa terjadi supaya nggak terjadi seperti yang dikhawatirkan itu, berarti sekarang Tony lagi megang pisau berada di sebuah jurang dan sakit. Karena udah nggak sanggup, masih sanggup nggak megang, udah nggak sanggup lagi karena berdarah-darah. Maka yang bisa menerima ini adalah Tuhan. Kalau begitu, sekarang Tony kasih pisaunya kepada Tuhan. Kami mengatakan bahwa memberikan kepada Tuhan, Tuhan, saya memberikan segala sesuatu kepada dirimu, Engkau yang menentukan. Ya, begitu. Nah sekarang Tony temukan itu. Kenapa sampai berada di posisi jurang yang begitu dalam dan tidak ada satupun, dan Tony bisa mengatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa menolong saya kecuali Tuhan. Benar. Berarti sekarang ini dengan adanya peristiwa ini berasa nggak kalau Tuhan itu menunjukkan sesuatu, ada peristiwa ini diambil hal yang paling dicintai, paling disayangi, dipegang, diambil untuk supaya manusia tersebut tidak seperti itu lagi tapi melihat dirinya. Benar. Berarti sekarang ini adalah bagian daripada sebuah journey atau perjalanan spiritual yang harus Tony lakukan untuk membuat Tony menemukan Tuhan kembali. Benar. Kira-kira apa yang akan Tony lakukan? Ya, sekarang ini saya udah mau menentukan jati diri. Oke. Dan cari ya petunjuk-petunjuk dari teman-teman atau bagaimana lah nanti ke depannya. Sekarang perasaan Tony gimana setelah diskusi ini? Jauh lebih lega. Jauh lebih lega. Kita kasih tepuk tangan dong. Ah ya Allah, bener-bener deh Tony. Ini serius sih, tapi ekspresi tergambar. Kamu lebih lega dan wajahnya itu kelihatan banget, tau gak sih? Ini cuma berapa menit loh. Kita tuh baru take shooting itu cuma beberapa menit loh, teman-teman. Jadi kalau gambarannya berarti Tony, apa yang kamu terjadi dalam diri kamu itu sebenarnya kamu tuh dalam pikiran kamu tuh rumit dengan diri sendiri. Ya. Rumit dengan jalan proses berpikirmu. Tapi begitu tadi kita mengurai perlahan, ya, kekhawatiran bedanya apa sama ketakutan? Ketakutan udah terjadi belum? Belum. Ketakutan tuh di dekat kita, udah pasti terjadi. Tapi kalau khawatir itu di depan. Khawatir itu belum tentu terjadi. Kalau kita ketakutan di sini, kalau kita takut di sini nih, itu aku juga ngomong sama diri kalian juga guys. Apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan itu akan terjadi di depan. Jadi kamu takutnya di sini, maka kekhawatiran kamu terjadi atas dorongan rasa takutmu. Karena apa yang di depan kamu itu akan membentuk segenap energi,
perspektif kamu menuju ke target tersebut. Kamu takut kehilangan seseorang yang kamu sayangin, maka kamu akan kehilangan di sana. Karena manusia itu adalah energi. Diri kita adalah energi. Jadi kalau kita membentuk rasa takut kehilangan pasangan, anak, atau benda yang kita cintai, maka itu akan pergi. Pada dasarnya tuh Tuhan pengen banget agar semua umatnya tuh dekat dengan dirinya. Maka terkadang entah itu cemburu, entah itu apa namanya, tapi saya nggak yakin Tuhan tuh punya cemburu ya. Tapi terkadang kalau manusia terlalu posesif dengan sesuatu yang begitu amat sangat ditakuti hilang, itu diambil. Itu diambil untuk apa? Agar manusia tersebut tidak terlalu posesif dengan hal tersebut. Agar manusia tersebut menyadari bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Agar manusia tersebut terhenti untuk berpikir bahwa aku harus kembali kepada Tuhan karena semua aku miliki. Ternyata tidak semua aku miliki. Bahwa orang yang aku sayangi pun itu milik Tuhan. Karena nafas kita pun bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Apalagi seseorang yang kita cintai. Apapun namanya, kita pasti punya kemelekatan ya. Contohnya kita punya kemelekatan adalah dengan benda kita. Kita menamakan bahwa ini barang ini milik saya, bahwa ini handphone milik saya, bahwa ini punya saya, bahwa naik mobil pun milik saya. Padahal kalau kita pahamin, itu semua bukan milik kita tapi milik Tuhan. Nah sekarang kalau kayak begitu, semua yang ada Tony miliki itu milik Tuhan, including nafasnya Tony, including. Jadi kalau Tuhan ambil anytime, kenapa kita mesti posesif? Kita meminta sama petunjuk sama Tuhan yang menciptakan diri kita dan menciptakan manusia tersebut. Ya kan? Kita meminta kepada Tuhan yang pencipta manusia tersebut. Orang yang mencintai, yang kita cintai adalah makhluk ciptaannya. Kenapa kita nggak memohon kepada makhluk ciptaannya? Berdoa kepada makhluk ciptaannya. Atau Tuhan memang memberi petunjuk bahwa itu bukan yang terbaik untuk diri kita. Nah itu sebuah perenungan yang harus kita renungi atas semua kemelekatan, atas sebuah journey atau perjalanan spiritual kita. Tapi ini akan menjadi proses buat Tony untuk menemukan diri sendiri. Ya, tadi kan Tony dibilang ya, saya akan mencari titik terang, gitu kan. Dan sehingga begitu menemukan titik terang, saya akan memberikan pisau yang berdarah-darah itu kepada titik terang tersebut. Kemudian beliau akan berjalan melangkah untuk tujuan hidupnya. Dan semua persoalannya akan diatur oleh Tuhan atas izinnya. Ya, jadi kalau memang proses seperti itu, berarti Tony lagi proses untuk pencarian diri sendiri. Siapakah aku? Siapakah? Kemanakah aku akan melangkah? Dan petunjuk mana yang harus aku pegang? Untuk bisa melangkah ke arahnya itulah proses pencarian diri sendiri. Begitu kita menemukan diri kita sendiri, maka kita akan menemukan Tuhan. Selamat berjalan menuju titik tersebut ya Tony ya. Oke Tony, thank you ya untuk sharingnya. Semoga aku nanti bisa bertemu lagi dengan Tony dan bercerita kisah bahagianya setelah menemukan Tuhan yang sesungguhnya yang memang Tony rasakan itu bahagia. Oke? Terima kasih. Dan ini juga buat teman-teman ya guys ya, dalam proses pencarian ini apapun yang kamu yakinin, kamu tuh tidak akan pernah berjalan sendiri. You never walk alone. Karena ada Tuhan bersama kamu. Jadi oleh sebab itu kalau ada persoalan, jangan khawatir, persoalan tersebut juga akan berakhir karena asal kamu yakin bahwa Tuhan bersamamu dan persoalan kamu akan jauh lebih kecil daripada hebatnya kamu dan hebatnya Tuhan. Oke? Terima kasih sharingnya dan sampai bertemu lagi. Silakan kasih komen di bawah ini ya guys ya, kasih komen di bawah ini tentang sharing ini. Dan ini adalah bagian daripada diskusi yang menariknya setelah diskusi dalam sekian menit tapi bisa mengubah perspektif manusia. Itu namanya reprogramming program. Untuk mengetahui mengenai reprogramming program, kamu langsung akses ya
ke website saya www.psikodinamika.org atau www.popiamalia.id. Oke, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.